Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia meneguhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mempersembahkan pujian dan syukur kepada-Mu, sebab Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian. Kami memohon kiranya Roh Kudus membimbing kami kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat melalui ibadah ini. Kuasailah hati kami, supaya di dalam kerendahan hati kami menyembah-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam setiap kehidupan kita selalu bermohon, berharap agar Allah terus hadir dalam kehidupan kita dan memberi berkat kepada kita. Untuk itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Dengan Roh Kudus
pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan itu adalah gembala yang baik yang terus membimbing kita dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan pujian dari Penutunan 415 ayat 1 sampai 3. Gembala bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celah bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celah bening. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celah bening. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kudus dan Perkasa, yang mengatasi segala ciptaan, Engkau telah menciptakan alam semesta dan segenap makhluk, semuanya teratur dan baik. Engkau telah menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang tertinggi, yang Engkau bertanggung jawab
untuk memelihara dan menolak semua ciptaan dalam keadilan serta menegakkan perdamaian dan memelihara lingkungan hidup. Namun, karena keserakahan, kami kurang bertanggung jawab melaksanakan amanat ini, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pelosok bumi. Kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana, sehingga keadilan sering terabaikan dan hak asasi kurang dihargai. Semua kesalahan kami mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar dan tidak lagi meneruskan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menuntut menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Darah Yesus telah tercurah untuk menghapuskan dosa dan menyucikan hidup kita. Untuk itu kita angkat pujian dari Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku suci.
oleh darah Yesus. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan begini yang tertulis dalam Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17 saya akan membacakan untuk kita semua dengan perikop pemberitaan mengenai iman. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim, menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Tuhanlah sumber hidup kita yang selalu setia sebagai perisai dan benteng yang teguh bagi kita. Untuk itu kita angkat pujian dan Ibu Jemaat nomor 405 ayat 1 sampai 3.
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita layak memuji dan menyembah Tuhan yang terus memimpin kehidupan kita. Mari kita angkat pujian dari Jemaat 413 ayat 1 sampai 5.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pimpinan majelis dan seluruh anggota majelis jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami sampaikan warta jemaat Minggu 24 Desember 2023. Jadwal pelayanan untuk ibadah malam Natal 24 Desember 2023, malam Natal. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Situa Holok Sipayong, pujian Situa Febrianti Saragi, persembahan Situa Yuda Purba dan Situa Roy Manurung. Penyambut jemaat calon Situa Magdalena Sidalahi dan calon Situa Isridah Purba. Pemusik Joy Manalu, singer Prima Sitompul dan Tiur Silitonga. Petugas parkir seksi Nama Poso, operator Infocus Rahel Simbolon. Kebaktian masuk pukul 18.30 WIB, model kebaktian tata ibadah. Yang berikut untuk ibadah Natal 25 Desember 2023, Natal yang pertama. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Situa Riando Simarmata, pujian Situa Sarpina Saradi, persembahan Situa Ahmad Damanik dan Situa Nagur Damanik. Penyambut jemaat calon Syamas Diana Sinaga dan calon Syamas Nancy Utapea. Pemusik Joy Manado, singer Prima Sitompul dan Gabriel Purba. Petugas parkir seksi Nama Poso dan operator Infocus Rian Damani. Kebaktian masuk pukul 9 WIB, model kebaktian model B. Untuk ibadah Natal yang kedua 26 Desember 2023, ulang tahun seksi Nama Poso. Pelayan khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Joy Manado, pujian Gabriel Purba, persembahan Riandi Damanik dan Rahel Simbolon. Pemusik Evan Purba, singer Jessica Kirsam dan Prima Sitompul. Petugas parkir seksi Nama Poso. Kebaktian masuk pukul 10 WIB dan menggunakan tata ibadah. Yang berikut pelayan Atak Parporja untuk Minggu 31 Desember 2023, Minggu Dok Natal. Kebaktian pertama, khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Syamas Agus Musa, pujian Situa Hileria Saragi, warta jemaat Situa Marut Sinaga, persembahan Situa Yuda Purba. Penyambut jemaat calon Situa Yopi Saragi. Pemusik Noel Manalu, singer Prima Sitompul dan Gabriel Purba. Operator Infocus Rahel Simbolon. Kebaktian pertama bahasa Indonesia masuk pukul 7.30 WIB. Model kebaktian model A. Kebaktian yang kedua, khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Situa Ahmad Damanik, pujian Situa Jurianto Purba, warta jemaat Situa Marut Sinaga,
persembahan Siama Serani Seragi dan Sintua Sarpina Saragi. Penyambut jemaat calon Sintua Roni Seragi dan calon Sintua Mesridah Purba. Pemusik Noel Manado, Singer Jessica Girsang dan Nandes Sitompul. Petugas parkir seksi Nama Poso dan operator Infokus Riyandi Damani. Kebaktian kedua bahasa Simalungun masuk pukul 10 WIB dan model kebaktian model A. Untuk pertemuan malam ujung tahun 31 Desember 2023, khotbah Pendeta Depri Judika Purba, ditulis Situan Guru Damani, pujian Siama Serani Seragi, persembahan Situa Rian Wismar Mata dan Situa Pindo Girsa. Penyambut jemaat calon Situa Gonggong Sitompul dan calon Siama Swaksen Girsang. Pemusik Joy Manado, Singer Prima Sitompul dan Gabriel Purba. Petugas parkir seksi Nama Poso, operator Infokus Rahel Simbolon. Kebaktian masuk pukul 18 WIB, model kebaktian tata ibadah. Yang berikut kebaktian ibadah tahun baru 1 Januari 2024. Pelayan khotbah Pendeta Depri Judika Purba, liturgis Situa Suyanto Purba, pujian Situa Marut Sinaga, persembahan Situa Yuda Purba dan Situa Roya Manur. Penyambut jemaat calon Situa Yogi Saragi dan calon Semas Joshua Sinaga. Pemusik Joy Manado, Singer Prima Sitompul dan Gabriel Purba. Petugas parkir seksi Nama Poso dan operator Infokus Rahel Simbolon. Kebaktian masuk pukul 10 WIB menggunakan model A. Pemberitahuan tahun depan untuk memenuhi biaya kegiatan pelayanan di GKPS Pontianak di luar persembahan ibadah, persembahan bulanan, bagal nyuhur dan iuran diakonia dibuat dalam bentuk tok-tok ripe. Tok-tok ripe per keluarga sejumlah Rp1.682.315 per tahun, atau kita sebut dengan gerakan 4.500 per hari. Di bulan Juni 2024 akan dilakukan evaluasi untuk tok-tok ripe, manakala target pencapaian tidak mencapai 70%, maka kegiatan retreat jemaat KPS dan penambahan sarana dan prasarana ibadah akan ditiadakan. Berita duka cita, telah dipanggil Tuhan mertua perempuan dari keluarga Gunawan Purba Damani pada hari Minggu 17 Desember 2023. Mari kita dukung dalam doa penghiburan yang datangnya dari Tuhan selalu menyertai keluarga. Ibadah penghiburan kepada keluarga Gunawan Purba Guru Damani kita laksanakan pada hari Kamis 28 Desember 2023 dimulai pukul 19 WIB dengan alamat Perumahan Korpri. Perjamuan kudus Porjabagal Lapasing akan kita laksanakan pada tanggal 25 Desember 2023. Berikut kami sampaikan malam Natal dilaksanakan 28 Desember 2023, kemudian Natal yang pertama 25 Desember 2023, Natal yang kedua 26 Desember 2023, dan ibadah ujung tahun 31 Desember 2023.
keuangan. Telah terima persembahan bulanan dari keluarga Sidua Suyanto Purba Borosudadahi untuk bulan November sampai dengan Desember Rp500.000. Dari keluarga Sidua L Aloho Minang Sidua R Guru Purba untuk bulan September sampai dengan Desember Rp600.000. Dari keluarga Sidua Jepri Mausarari Guru Tadigan untuk bulan Desember Rp400.000. Dari keluarga Sidua Pindo Girsang Guru Lingga untuk bulan Agustus sampai dengan Desember Rp250.000. Dari keluarga Gunawan Purba Guru Damanik untuk bulan Desember Rp500.000. Dari keluarga J. Simanjora Guru Hutapea untuk bulan Desember Rp500.000. Dari keluarga Sidua Marun Sinaga Guru Purba di bulan Desember 2023 sejumlah Rp300.000. Telah terima bagel nyuhur dari keluarga Sidua L Aloho Minang Sidua R Guru Purba untuk pendeta Depri Judika Purba Rp300.000 dan untuk majelis Rp100.000. Telah terima bagel nyuhur dari keluarga NN untuk kas kuliah Rp300.000, untuk seksi sekolah minggu Rp200.000, untuk pendeta Depri Judika Purba Rp200.000. Dan telah terima bagel nyuhur dari calon Sidua Roy Manado dan Deni atas badan untuk kas kuliah Rp500.000. Posisi keuangan jemaat saldo kas per 23 Desember 2023 sejumlah Rp21.291.081. Yang berikut jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Loli Hedi Purba, yang kedua Rohma Jaya Purba, dan yang ketiga Christian Fernando Sipayung. Nama ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selalu dan Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Tuhan kami atas kemurahan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami jemaat Tuhan di KPS boleh pada pagi hari ini Tuhan bersyukur, beribadah bersama di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai bahkan memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tempat ibadah ini, ketika kami meninggikan nama Tuhan, kami mempermuliakan, mengalirlah berkat Tuhan atas kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, demikian Tuhan kami membawa di dalam doa atas pelayanan di tengah-tengah gereja kami Tuhan, baik itu ibadah minggu kami, hari Natal Tuhan, malam Natal, perayaan Natal, kemudian kebaktian ujung tahun, ibadah minggu, bahkan ibadah tahun baru Bapa. Tuhan, biarlah semua ini boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati
seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan tangan Tuhan di dalam sukacita daripada Tuhan. Kami boleh mau ambil bagian dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berikanlah hikmat, pengetahuan supaya semuanya seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Terlebih Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan tambah-tambahkanlah Tuhan berkat-Mu yang tak terhingga, supaya kami semakin melihat karya Tuhan dinyatakan di kehidupan kami, dan kami semakin mengenal Tuhan seperti yang Tuhan inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, beberapa jemaat Tuhan di gereja ini sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan bulanan, bagal nyuhur, maupun persembahan dalam bentuk lainnya. Tuhan, kiranya ini berkenan untuk menyatakan mendukung pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah gereja kami. Tuhan, Tuhan berkatilah Tuhan yang memberikan, Tuhan tambahkan berkat-Mu, berkat kesehatan rumah tangga, dan apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan turut campur tangan Tuhan. Demikian Tuhan, kami secara keseluruhan kami berdoa atas jemaat Tuhan di gereja ini. Biarlah kami Tuhan terlebih di dalam merayakan hari kelahiran Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lahir di hati kami, dan Tuhanlah yang menjadi cahaya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni juga Tuhan akan kekurangan kami, pelanggaran kami, dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami di dalam waktu-waktu berikutnya. Tuhan, kami serahkan dalam Tuhan. Biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menyambut penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, mari kita angkat pujian dari jemaat nomor 81 ayat 1 sampai yang ketiga. Menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu benih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Allah
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di Advent yang terakhir kita pada saat ini akan menyapa firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat ke-4. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah firman Tuhan. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan genjar Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara liturgi pada hari ini, minggu ini kita akan mengakhiri rangkaian Minggu Advent. Ada 4 minggu yang diberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar mempersiapkan kita di dalam sebuah cerita besar. Advent penantian dalam 4 minggu ini kita menantikan atau dibawa kepada sebuah tema akan 2 hal. Pertama, kita menantikan mempersiapkan hati kita supaya kita benar-benar siap untuk menerima berita kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, pada Advent ini kita dibawa kepada sebuah hal yang lebih jauh lagi. Kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jadi pada Advent, pada penantian ini kita dianggap, pada Advent yang keempat ini maksudnya, kita dianggap sudah benar-benar siap menerima itu. Ibarat orang yang ujian, persiapannya sudah matang dan sudah benar-benar siap menerima berita sukacita. Itu secara liturgi kita. Dan pada Advent yang keempat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita belajar dari satu kisah kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka menantikan pertolongan Tuhan. Dan tentu ketika mereka menantikan pertolongan Tuhan, dan tentu kita juga pada saat ini, kita dibawa kepada sebuah pertanyaan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu sehingga mereka Advent menantikan pertolongan Tuhan? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini sehingga kita juga sebenarnya seperti bangsa Israel, atau seperti yang menuliskan lagu ini, Feni, itu lagu abad ke-15. Oh datanglah Immanuel. Itu juga buat kita, karena kita dibelenggu kesedihan, kita dibelenggu oleh keputusasaan di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kita membutuhkan atau menantikan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu boleh kita baca di Alkitab kita di Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1 ayat 3, boleh kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu. Inilah gambaran pelayanan Nabi Yesaya. Dia menghadapi sebuah moralitas bangsa Israel yang lebih rendah dari binatang. Di sana disebutkan Yesaya 1, boleh Bapak Ibu kalau sudah temukan dibaca untuk kita semua. Boleh apa? Yesaya 1 ayat 3. Lembu menyerang pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai menyenang perempuan yang disediakannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Sepertinya kondisi moral bangsa Israel lebih rendah dari binatang. Kalau di sini disebutkan lembu mengenal pemiliknya, tetapi
Keledai mendengar palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana rendahnya moral bangsa Israel, lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari hewan. Tentu saja dengan kondisi yang demikian, Allah dalam keadilannya akan menghukum mereka. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam keberdosaan mereka, kekurang taatan, ketidaksediaan mereka akan dihukum. Tetapi inilah yang membedakan nabi benar dan nabi palsu. Ketika seorang nabi memberitakan penghukuman di dalam nas kita pada saat ini, Nabi Yesaya menyampaikan berita pemulihan. Itulah Bapak Ibu yang membedakannya. Kalau di dalam kitab kita tidak pernah mendengar ada nabi benar, ada nabi palsu. Nabi palsu itu apa? Yaitu nabi yang hanya menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, tentang berkat. Tuhan tidak pernah sekalipun menegur dosa-dosa umatnya walaupun itu dosa. Dan sebenarnya hal yang sama dalam konteks yang berbeda juga ada loh dalam perjalanan kita. Mungkin itu tidak nabi, atau bisa kita katakan itu adalah sahabat, bisa teman, atau siapapun yang ada di lingkungan kita. Seorang sahabat yang sejati dalam kitab Amsal juga hadir mengingatkan kita ketika kita salah. Seorang sahabat yang palsu, teman yang palsu akan hadir memberikan pujian kepada kita walaupun kita ini berada dalam kondisi yang tidak benar. Jadi nabi palsu, sahabat palsu, teman palsu, tetangga palsu, itu semua ada. Ketika dia hanya hadir untuk memuji kita, tidak pernah mengingatkan kita akan kesalahan kita. Di sini Yesaya mengingatkan kesalahan mereka dan menyampaikan berita pemulihan. Setelah disampaikan berita penghukuman, kita mengharapkan, kita menyadari kesalahan kita mengharapkan berita pemulihan. Itulah nabi yang benar. Apakah berita pemulihan yang disampaikan oleh Yesaya kepada umatnya atau juga kepada kita? Ada 3 pesan yang disampaikan Yesaya pada saat itu. Mereka bangsa Israel itu telah sedih karena dosa mereka telah dikeburu. Tetapi ada berita pemulihan daripada Tuhan. Pada ayat 1 di sini disebutkan dalam bahasa puisi. Ini Yesaya, ini seorang Yesaya yang suka memakai bahasa puisi dalam menyampaikan pesannya. Di sini disebutkan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dia mengibaratkan kehidupan bangsa Israel itu seperti padang gurun, seperti padang kering, seperti padang belantara. Kita yang ada di iklim tropis, mungkin dengan kondisi teknologi bisalah membayangkan seperti apa itu padang gurun. Membayangkan saja, tetapi mungkin mengalami padang gurun kita tidak pernah. Tapi kita bisa bayangkan ketika disebutkan padang gurun, padang kering, padang belantara, itu gambaran sebuah ketiadaan kehidupan. Tidak ada kehidupan di padang gurun, kering. Tidak ada orang yang mau hidup di padang gurun. Dan ketika bangsa Israel dibawa Tuhan 40 tahun di padang gurun, itu sama artinya bangsa Israel melintasi kematian. Tetapi dengan berkat Tuhan, mereka bisa tetap memperoleh kehidupan. Seperti itulah kehidupan bangsa Israel. Kehidupan mereka kering, kehidupan mereka tandus, kehidupan mereka tidak memberikan sebuah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan mampu mengubah kehidupan yang demikian. Tuhan mampu melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa. Ketika kehidupan mereka atau juga kehidupan kita Bapak Ibu saat ini, kita juga berkata dalam pengalaman hidup ini, kita juga mengalami kehidupan spiritual yang kering. Kita merasa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Kita merasa tidak ada orang yang memperhatikan hidup kita. Kita merasa hidup kita kesepian. Kita merasa hidup kita susah atau apapun itu dalam hidup kita. Dan aktor yang tempat ini berkata, Tuhan mampu melakukan sebuah transformasi spiritual, transformasi kehidupan yang lebih baik lagi dalam hidup kita, sehingga disebutkan kehidupan mereka di padang gurun itu akan tumbuh bunga mawar yang berbunga lebat, gambaran dari sebuah kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Itu pesan yang pertama Bapak Ibu, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mengubah padang gurun menjadi sebuah oase kehidupan yang lebih lain. Kita percaya kehidupan kita tidak bisa keluar dari kungkungan itu, tetapi dengan berkat Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita. Ini yang diperkenalkan oleh Yesaya dalam berita pemulihan
pada bangsa Israel dan kepada kita. Dan pekerjaan Tuhan yang kedua yang diperkenalkan oleh Yesaya ketika dia disebutkan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, dan dibayangkan di sini ada 3 tempat di sini yang disebutkan oleh Yesaya, ada Lebanon, ada Karmel, ada Saron. Lebanon itu terkenal dengan kayu cedar yang kuat. Karmel dan Saron itu sebagai satu tempat lembah yang penuh dengan mawar. Karena kalau ada Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat gereja mawar Saron, itu sebenarnya diambil dari satu tempat. Itu Saron itu tempat di Israel, dan di tempat itu dulu ada bunga mawar yang indahannya di tempat itu. Jadi yang mau disampaikan mawar Saron sebenarnya keindahan dari tempat itu, dan kita tafsirkanlah keindahan tempat itu menjadi keindahan satu jemaat itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan seperti itulah kelebihan daripada Tuhan itu. Dulu tidak ada keindahan, tetapi oleh Tuhan yang indah itu akan menjadi indah. Dia memakai gambaran mawar Saron dan Lebanon dan Karmel. Dan yang ketiga Bapak Ibu, atau yang terakhir disebutkan oleh Yesaya, ketika orang-orang yang telah menerima pertolongan Tuhan itu, bangsa Israel telah menerima pertolongan Tuhan itu, dan dia meminta kepada umat Israel dan juga kepada kita pada yang ketiga, di tempat ada 3 kalimat perintah disebutkan kepada kita. Yang pertama, kuatkanlah tangan yang lemah lesu. 2, teguhkanlah lutut yang goyah. Dan 4, katakanlah kepada orang yang tawar hati. Jadi ada 3 yang disebutkan di sini. Ada orang yang lemah lesu, ada orang yang goyah, ada orang yang tawar hati. Bukankah ini juga adalah pengalaman kehidupan kita? Memang dalam konteks bangsa Israel, tangan mereka di sini disebutkan lemah lesu, ibarat orang yang memangku senjata. Mereka tidak bisa berperang lagi, tidak ada lagi kekuatan untuk berperang. Dan ketika lutut mereka goyah, mereka tidak bisa lagi berjalan dalam hidup mereka. Dan ketika mereka tawar hati, ada ketakutan yang luar biasa yang mereka alami. Itu dalam konteks kehidupan bangsa Israel. Mari kita lihat juga kehidupan kita saat ini. Ada yang lemah lesu, ada yang goyah, ada yang tawar hati. Seandainya pengalaman yang demikian kita alami pada saat ini. Ada orang yang lemah lesu. Karena apa begitu? Ini sudah dekat akhir tahun. Sebenarnya sukacita lah di dalam hidup kita. Dan kira-kira seperti itu. Tapi kita melihat dalam 1 tahun ini, mulai perjalanan 1 Januari ini sudah menghabis tahun ini, kita melihat sedikit flashback ke belakang. Ada yang membuat kita lemah lesu, ada yang membuat kita goyah, karena goyah dengan Pak, goyah dengan yakin doa, apalagi sudah datang singgih gitu kan, tidak goyah lagi. Itu gambar secara fisik sih, tapi sebenarnya secara rohani kadang kita tidak kuat melangkahkan hidup ini, goyah. Ibarat katakanlah pohon diterpa kiri kanan, tidak belakang, tidak bisa melangkah. Bisa jadi terjadi seperti itu. Atau mungkin tawar hati. Tawar hati itu artinya apa? Kita sudah melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu contohnya ya. Ada menceritakan tentang pengalaman. Kita melakukan sebuah perbuatan. Perbuatan itu adalah perbuatan yang kita lakukan dalam kebaikan kita. Tetapi ada orang yang katakanlah menganggap itu suatu hal yang tidak baik. Kita sudah lakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan benar, dengan takut akan Tuhan, tetapi ada orang yang selalu tidak mendukung kita dalam pekerjaan itu, sehingga kita akhirnya menjadi orang yang tawar hati. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan seperti itu, ada Paulus yang berkata dalam pengalaman imannya, harta ini artinya pengalaman hidup itu kami simpan di dalam sebuah bejana tanah liat, bejana yang bisa gampang pecah, tetapi karena kami simpan dalam bejana tanah liat supaya semakin nyata benar kekuatan yang kami miliki itu bukan bersumber dari diri kami sendiri, tetapi dari kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, sehingga kami tidak tawar hati lagi. Itu dinamanya, itu semua kepada kita. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kalau kita melakukan segala hal bersumber dari kekuatan Tuhan yang melimpah dalam hidup kita, kita akan tetap bisa berjalan maju.
tidak terpengaruh kepada hal-hal yang mungkin membuat iman kita lemah, semangat kita lemah. Tidak tawar hati karena kita memiliki kekuatan yang berlimpah dan itu sumbernya dari Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada Advent yang keempat ini kita benar-benar sudah siap dengan pesan kemuliaan, berita pendamaian yang disampaikan oleh Yesaya. Sehingga Bapak Ibu, nanti malam kita boleh datang lagi ke situ diikuti ibadah, karena itulah sebenarnya puncak dari Advent 1, 2, 3, 4. Kita sudah benar-benar siap, dan nanti malam kita akan mendengarkan sesuatu hal yang lebih luar biasa lagi ketika malaikat berkata kepada Yusuf, Immanuel, Allah menyertai kita. Kita yang mana? Tentu kita dalam kehidupan kita pada saat ini. Diberkatilah kita Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di Advent yang keempat ini, membawa kami kembali Tuhan dalam sebuah proses penantian apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami memang benar Tuhan menantikan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau dengan firman-Mu menjanjikan bahwa Engkau sudah datang dan akan datang dalam kehidupan kami, menolong kami, membalas segala hal yang jahat yang kami terima dalam hidup ini, dan memberikan ganjaran kebaikan di dalam kehidupan kami. Dengan pengharapan yang demikian, kami mampu bersukacita ya Tuhan di dalam hidup kami. Kami benar-benar siap untuk menerima berita yang luar biasa tentang kedatangan anak-Mu yang lahir ke dunia, dan secara khusus juga kedatangan-Mu yang datang kedua kali dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak yang kami yang baik, biarlah kiranya firman-Mu semakin memulihkan, menguatkan. Ketika saat ini ada jemaat-Mu yang berada dalam kondisi lemah lesu, lutut goyah dan hati yang tawar, biarlah ya Tuhan, dengan firman-Mu saat ini kami semakin dikuatkan untuk menerima sebuah kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang baru, kasih yang baru untuk bisa menjalani kehidupan kami. Terima kasih, berkatilah kami Bapa, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat dan bercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat dan merasakan kesetiaan-Mu hingga saat ini. Ajarilah kami menghargai dan mempergunakan waktu yang ada dalam hidup yang singkat ini untuk melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami menerima keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.